Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Syarif As'ab dalam tema pembahasan kali ini tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang merupakan bagian dari tema besar tentang lembaga keuangan syariah. Pada tema terdahulu tentang Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan seputar perbankan syariah telah dibahas, yang tidak lain kita membahas bagaimana sejarah dimulainya gagasan, ide, dan perjalanan dimulainya perbankan syariah di Indonesia. Tahun 1980 yang ditandainya sebagai kemunculan ide dan inisiatif pendirian sudah dimulai. Hingga 11 tahun kemudian, yaitu tahun 1991, berdirilah Bank Muamalat. Berlanjut pada krisis moneter 97 atau kurang lebih 1998, Bank Syariah semakin menunjukkan eksistensinya. Yang saat itu banyak perbankan konvensional terkena dampak krisis dan terlikuidasi. Hingga hari ini bahkan dunia perbankan terus bertumbuh dan berkembang, yang salah satunya dukungan pemerintah atau wujud dukungan dari pemerintah dengan melahirkan undang-undang khusus tentang perbankan syariah pada tahun 2008. Nah, sehingga dengan munculnya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tersebut, Bank Umum Syariah, unit usaha syariah maupun BPRS atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah ke depan akan semakin optimis dalam mengembangkan bisnis keuangan. Sebagaimana banyak tertulis dalam sejarah perjalanan perbankan di Indonesia sebelum dikenal dengan istilah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat atau BPR, bahwa Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 14 tahun 67 atau 1967, bank dibedakan berdasarkan pada fungsinya, yaitu bank pembangunan, kemudian bank tabungan, bank pasar, bank desa, lumbung desa, bank pegawai, dan bank yang lainnya. Jadi saat itu bank masih sangat banyak dalam bentuk yang beragam sesuai dengan fungsinya dan sesuai pada level jangkauan masing-masing. Kemudian pada tahun 1992, kebijakan baru hadir dalam Undang-Undang Pokok Perbankan, yaitu Nomor 7 tahun 1992, dan kemudian pada beberapa tahun berikutnya diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998. Berdasarkan jenis bank dikelompokkan dalam dua jenis saja, yaitu bank umum dan BPR atau Bank Perkreditan Rakyat, yang secara menyeluruh masih diatur dalam bentuk atau dalam format konvensional. Dan kemudian inilah deskripsi apa itu bank syariah, apa itu bank umum syariah, serta apa itu bank pembiayaan rakyat syariah atau BPRS, yang tentu menjadi topik bahasan kita pada kali ini. Bank Perkreditan Rakyat atau BPR sendiri memang sejak awal difokuskan untuk melayani masyarakat khususnya di daerah terpencil dalam kelompok yang lebih kecil lagi, yang selama ini belum terjangkau atau belum terjamah secara maksimal oleh layanan bank umum, sehingga dikelola, dijangkau oleh BPR. Oleh karena itu, dalam melaksanakan kegiatan usaha, baik secara konvensional ataupun berdasarkan prinsip syariah, BPR lebih terbatas proses bisnisnya karena tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana yang diatur
dalam berbagai undang-undang, termasuk peraturan khususnya OJK. Dan berikutnya, apa sih yang membedakan antara BPR dengan BPRS ya, antara bank perkreditan rakyat dengan bank pembiayaan rakyat syariah? Maka perlu kita ketahui bersama. Yang pertama, sistem operasional BPR dan BPR syariah, yaitu BPR syariah merupakan lembaga keuangan yang dijalankan berdasarkan nilai dan prinsip syariah. Tentu ini tidak bertentangan dengan nilai-nilai dalam Islam. Sedangkan BPR secara konvensional, yaitu tidak memakai sistem tersebut, yang lebih banyak menggunakan bunga sebagai dasar operasionalnya. Kemudian dilihat dari investasi BPR dan BPR syariah. Nasabah BPR boleh berinvestasi di semua usaha. Namun hal tersebut tidak berlaku di BPR syariah, di mana mengharuskan kegiatan usaha yang didanai itu tidak melanggar aturan dan kaidah dalam syariah. Dilihat dari segi hukum yang berlaku, seluruh operasional BPR mengikuti hukum yang berlaku di Indonesia, tetapi berbeda dengan BPR syariah yang berlandaskan pada kekuatan hukum yang berlandaskan atau dilandasi dengan hukum dalam kaidah Islam atau syariah. Kemudian sistem. Dilihat dari segi sistem, BPR konvensional tidak menerapkan sistem bagi hasil, sedangkan BPR syariah menerapkan sistem bagi hasil seperti pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah, qardul hasan, baik bisaman ajil dan sebagainya. Nah, inilah bentuk-bentuk yang membedakan antara BPR dan BPR syariah yang secara keseluruhan di dalam akad ataupun di dalam perjanjian yang diberlakukan di dalam BPR syariah itu menjadi mutlak. Karena inilah yang menjadi basis perbedaan antara BPR dan BPR syariah yang secara umum kita ketahui dengan adanya bunga dan bagi hasil. Dilihat dari kegiatan penghimpunan dana, BPRS memiliki produk tabungan dengan akad wadiah atau titipan dan produk deposito dengan akad mudharabah atau perjanjian kerjasama. Yang keduanya dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Kemudian, bila dilihat dari kegiatan usaha penyaluran dana, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah memiliki berbagai produk pembiayaan yang diantaranya yaitu pembiayaan bagi hasil dengan akad mudharabah dan musyarakah, kemudian jual beli yaitu di dalamnya ada murabahah, salam atau istisna. Kemudian pembiayaan kebajikan atau qard, pembiayaan sewa, ijaroh, dan pembiayaan pengambil alihan hutang atau yang disebut dengan hiwalah. Dan produk-produk tersebut secara operasional sama dengan bank umum syariah yang produk-produk itu tentu didasari dengan kaidah-kaidah di dalam syariah Islam. Dan berikut ini kegiatan-kegiatan yang juga dilakukan oleh BPRS yang antara lain penempatan dana pada bank syariah lain dalam bentuk titipan atau bisa juga dalam bentuk investasi. Boleh jadi hal ini dilakukan ketika nilai investasi pada bank yang lain cukup menjanjikan, sehingga nilai bagi hasil dari investasi tersebut sebagai salah satu cara yang menguntungkan bagi BPRS yang bersangkutan. Kemudian, memindahkan uang guna kepentingan transaksi-transaksi pada bank yang lain, baik untuk kepentingan BPRS itu sendiri maupun nasabah. Dan tentunya kegiatan pendukung yang lain yang dijalankan oleh BPRS guna mendukung bisnis sejauh tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah
dan mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia ataupun Otoritas Jasa Keuangan, itu sangat sangat membantu dan sangat mendukung pertumbuhan BPRS. Berikut ini bagian yang dilarang untuk dilakukan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, yang diantaranya adalah melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah. Jelas, karena bank syariah, bank pembiayaan rakyat syariah sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran, karena memang ini bukan wilayah dari kegiatan yang seharusnya dilakukan oleh BPRS. Kemudian tidak boleh melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali penukaran uang asing dengan izin yang sudah diperoleh dari Bank Indonesia. Kemudian juga tidak boleh melakukan kegiatan usaha, perasuransian, sekali lagi kecuali sebagai agen pemasaran atau keagenan dari produk asuransi syariah. Sehingga BPRS sendiri tidak memiliki produk asuransi. Kemudian tidak boleh melakukan penyertaan modal kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangan kesulitan likuiditas bank pembiayaan syariah itu sendiri. Sehingga penyertaan modal yang dilakukan atau diberikan dalam bentuk investasi di lembaga yang lain itu tidak diperkenankan. Kemudian di bagian terakhir, banyak di antara kita bertanya tentang seberapa besar modal yang dibutuhkan untuk mendirikan sebuah BPRS atau untuk memiliki atau terwujudnya sebuah bank pembiayaan rakyat syariah. Tentu selain aset-aset yang digunakan dalam operasi usaha, besarannya yaitu 6 miliar rupiah. Hal ini didasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 66 atau 66 garis miring POJK titik 03 garis miring 2016. Jadi kesimpulannya, hadirin semuanya, mahasiswa semuanya, baik Bank Umum Syariah, unit usaha syariah, maupun Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam melaksanakan aktivitas keuangan sebenarnya tidak memiliki perbedaan-perbedaan yang mencolok. Selain permodalan, ruang lingkup operasional atau jangkauan dari BPRS misalnya, dan juga termasuk produk jasa dalam lalu lintas keuangan antar bank. Nah, itulah yang membedakan sedikit saja di antara beberapa lembaga keuangan yang kita ketahui bersama, terutama BPRS terhadap perbedaannya terhadap Bank Umum Syariah ataupun unit usaha syariah dan sebagainya. Demikian apa yang bisa saya sampaikan pada pembahasan kali ini. Kita akan ketemu lagi dalam topik-topik yang lain. Dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.